Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Didata Fasdi, saya dari IFA dengan NIM 123230145 dan ini untuk tugas pemrograman web IFA. Dan kita lihat di sini pertama-tama membuat video terkait ini. Nah, mungkin kita mulai awal-awalnya kita bisa buka ke Bootstrap. Nah, dari sini kita bisa ambil untuk ini sendiri buat ini library-nya dulu. Oke. Dari sini habis itu kita bisa mulai nyari table. Nah, di sini kita bakal pakai table ini. Nah, oke, di sini kita bisa hapus dulu ininya. Terus kita copy paste yang table. Nah, table di sini bisa lagi jadi table. Terus habis itu strip. Itu table sama nah, sambil kita lihat di sini buat table yang strip di sini benar striped dan yang border itu bisa kita lihat yang di bagian bawah sini. Nah, di sini border. Oke. Kita bisa lihat dulu di sini di live review. Nah, ini bakal jadi kayak gini dan mungkin kita bakal mungkin akan saya biar lebih gampang di sini live record. Nah, oke. Oh, ini biar semua ini ya. Nah, oke. Nah, berarti di sini kita bisa ganti dulu dari sini itu menjadi nomor. Nah, habis itu di sini terus di sini terus di sini itu jadi nama, di sini jadi harga, di sini kita kosongin aja. Nah, terus habis itu di tabel pertama ini di row 1 benar, terus namanya di sini jadinya nasi goreng. Nasi goreng. Terus habis itu di tabel di harganya itu ada di 25.000. Lalu di bagian sini nanti kita tambahin dengan button. Nah, jadi kita isi dulu satu-satu dulu di sini. Di sini nasi goreng ada ayam geprek 1, terus habis itu di sini ya ada 23.000. Di sini nanti button. Nah, di sini kan ada call span. Nah, dari di call span ini bisa kita hilangin call span-nya. Jadinya TD biasa. Dan itu kan nanti bakal hancur ya. Jadi di sini kita tambahin TD lagi. Oke, di TD sini kita bisa isi dulu 30.000 dulu terlebih dahulu. Terus di bagian sini ya kita bisa isi ikan bakar ini ya. Oke, udah sesuai semua dan sekarang kita coba cari buat button itu sendiri. Nah, buat buttonnya sendiri itu kita bisa cari di Bootstrap lagi. Nah, di sini ada macam-macam button ya. Jadi karena tadi di contohnya itu, nah di contohnya itu warnanya ungu sama merah. Nah, warna ungu sama merah itu yang identik itu dia ada di danger sama mungkin danger aja sih ya danger. Ini buat yang warna ini. Terus habis itu ungu. Yang ungu nanti kita bisa bikin sendiri sih sebenarnya. Atau ntar kita dari danger ini bisa kita coba ubah. Berarti sebentar buat mastiin di sini itu agak kita pakai yang primary aja sih ntar buat yang ini ya. Oke, awal terus habis itu kita masuk ke sini. Tadi kan kita udah di sini. Nah, terus habis itu
dari sini tuh ini buat endanger dulu. Oke. Terus yang ini buat di bagian sorry. Di bagian danger juga. Tapi ini kayaknya di sini ya. Terus habis itu di sini juga ada danger juga, tapi nah ini dia. Nah, terus kita coba pakai yang primary aja karena mirip ya warnanya. Sebenarnya bisa sih nanti jadi style. Tapi apa coba style ya? Kita coba aja pakai style. Jadi di sini ya kita button terus type-nya itu bisa button. Terus habis itu style-nya color, background color. Color itu purple. Terus habis itu nanti sini tulisannya itu kalau tadi itu tulisannya edit. Oke. Edit. Nah, sebenarnya kan ini bakal jadi jelek ya. Jadi maka dari itu biar satu tema sama ininya kita pakai yang dari ini aja, bootstrap aja, yang primary. Yang enggak sinkron ya. Jadi kita pakai bootstrap aja biar hasilnya jadi satu gitu. Oke, ini buat yang bootstrap sendiri. Terus abis itu di sini sebenarnya bisa kita kasih style padding right-nya itu kita kasih misalnya 3 px. Oh, salah. Bukan padding right, tapi karena padding itu margin right 3 px. Oke, nanti dia ada sedikit apa namanya? Kayak jarak, jadi biar nggak terlalu dekat. Nah, terus itu yang kita copy aja. Kita kopas nih kayaknya lebih enak ini. Jadi kita kopas C terus habis itu ini Ctrl V yang ini Ctrl V. Oke. Nah, terus ini bisa kita ini kan bisa edit. Ini edit. Jadi yang satunya lagi danger ini delete. Nah, ini kita pisah aja biar di atas bawah biar enak juga ngeliatnya. Terus nih edit. Aduh, nggak bisa ini ya. Ya satu-satu. Edit. Terus yang ini jadinya delete. Terus habis itu yang ini pun edit. Terus yang ini jadinya delete. Oke, buat ikonnya kurang lebih udah mirip. Terus habis itu kita bisa mungkin dari sini tuh bisa juga kita kasih kontainer biar dia itu gak terlalu apa ya kata-katanya, biar nggak terlalu mojok banget gitu. Di sini dia bisa kita X terus habis itu kita taruh di sebelum selesai. Jadi nantinya dia akan menjorok gitu. Ini div kelasnya container. Oke nih di sini udah ada jaraknya. Terus habis itu stylenya bisa kita ini margin topnya itu bisa kita naikin jadi around 7 pixel mungkin. Oke. Terlalu dempet sebenarnya masih, tapi kita coba ke 20 aja. Oke dong, udah better. Terus habis itu sekarang
kita lanjut ke note. Ini agak sedikit pilek ya. Terus habis itu bisa kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu terkait ini nama dan harga. Nah, untuk nama dan harga sendiri itu kita bisa cari juga di Bootstrap. Di sini, nah, form kita bisa cari. Nah, form ini paling mirip sih ini ya. Jadi kita coba pakai yang ini dulu. Di sini kita copy paste. Terus dari sini ini kan table ya. Table baru kita. Nah, oke, udah masuk berarti ya. Nah, udah masuk. Jadi di sini buat namanya itu bisa kita ganti jadi nama. Karena kan di sini kita perlunya nama. Nama. Nah, terus habis itu buat ID pun kita ganti jadi nama. Nah, di sini type-nya jadi teks saja. Terus habis itu di sini ada tulisan. Kalau di soal itu tulisannya nama produk tidak boleh kosong. Oke, kita bisa masukin nama produk tidak bisa. Nama produk tidak bisa kosong. Oke, udah ada di sini ya. Jadi kita hapus dulu aja. Terus habis itu ini udah bagus yang ini. Terus habis itu yang password ini. Yang password ini kita bisa ganti jadi harga. Nah, di sini bisa kita ganti harga juga. Nah, type-nya di sini juga teks aja. Terus di sini jadinya harga. Nah, karena di bawah ini dia nggak ada tulisan, jadi kita bisa tambahin pakai tulisan yang ini. Kita copy paste aja. Nah, jadinya di sini tulisannya apa? Hanya angka, tidak boleh mengandung alfabet. Hanya angka, tidak boleh mengandung alfabet. Oke. Oke, nah ini udah jadi terkait ini. Nah, terus habis itu yang checkboxnya ini bisa kita keluarin aja karena kita nggak perlu checkbox buat di sini. Bisa kita lihat di sini udah sesuai. Nah, terus habis itu di submit ini bisa kita jadiin add biar sesuai. Nah, ini bisa jadiin add aja. Add button. Nah, dari sini kita bisa lihat dulu ini sesuai, ini udah sesuai sama contohnya, ini sesuai. Nah, kita kan perlu icon. Nah, dari icon ini sebenarnya kita bisa cari juga lewat Bootstrap juga. Jadi kita cari Bootstrap icon. Nah, di sini kan. Aduh, kepencet ini. Terus habis itu kita cari pensil square. Terus habis itu kita bisa copy ini ya. Dan karena di soalnya itu ada di bagian kiri, kita bisa taruhnya itu di bagian kiri pula. Nah, kayak gini. Ini kan edit. Nah, terus habis itu di sini kita kasih ini. Terus habis itu yang ini juga. Ini juga. Oke, kita lihat. Nah, udah ada ya. Edit. Oh, bukan salah. Nah, ini udah ada edit-editnya. Nah, sama yang satunya lagi itu ini yang kotak ya. Nah, yang kotak itu kita bisa cari, itu ada di bagian bawah. Namanya itu mana ya? Ah, ini dia. X square. Nah, dari sini bisa kita tetap kita kopas lagi. Terus di sini bisa kita kasih ini row 3, ini row 2. Di sini ada row 1. Nah, bisa kita lihat udah mirip ya sama yang contohnya dari tugas ini. Oke, udah sesuai.
Nah, terus habis itu sekarang ada di sini ada penjelasan. Pembuatan halaman tampil di menggunakan CSS Bootstrap udah kita lakukan. Untuk bagian form, berikan jQuery untuk memberikan alert warning jika nama di textbook kurang dari 6 karakter. Nah, sama alert warning jika harga dimasukkan bukan angka. Nah, ini kita bisa menggunakan jQuery dari W3 School jQuery. Nah, tapi sebelumnya kita perlu yang get started ini. Nah, get started ini kita copy ini dulu bagian ini CDN-nya dan kita taruh di header dari sini aja. Sebenarnya untuk link-link itu bisa taruh di headers. Oh iya, ini juga belum diganti, kita jadiin prog-web. Oke. Nah, ini udah semua dan terus habis itu berarti di sini kita bisa mulai buat nge-script. Nah, di sini tuh kita scriptnya kita taruh di bagian bawah form ini aja deh biar kalian script. Nah, kita mulai. Nah, terus habis itu bisa kita lihat juga di sini tuh caranya itu kayak pakai yang mana ya kemarin ya. Nah sebenarnya kayak gini bisa tapi kita sebenarnya mirip-mirip aja tapi kita coba pakai yang ini ya, karena kan ini sebenarnya yang kita butuhin cuma bagian atasnya aja. Jadi kita copy paste dulu aja. Terus habis itu ini. Nah, terus habis itu ini mungkin kita perbaiki dulu buat tata letaknya. Nah, oke. Nah, di sini tuh kita bisa ganti jadi add button ini. Jadi add button ini kita copy paste. Oh, bukan ini. Type ini tetap submit. Salah ternyata. Submit. Nah, terus habis itu di sini itu kita tambahin ID. Di mana ID-nya itu kita tadinya harusnya add button. Add underscore button. Oke. Oke, salah dikit. Mohon maaf. Terus di sini tuh kita bisa masukin ini add button. Dan di depannya dikasih tanda pagar karena di sini dia sebagai ID. Nah, di sini klik function, habis itu di tulisan function ini kita bisa tambahin event. Oke, nah terus habis itu kita bisa yang ini kita hapus aja nggak apa-apa. Nah, di sini kita bisa deklarasi dulu biar kedepannya nanti lebih gampang gitu. Variabel kita ganti jadi ini kan nama ya. Nah, nama itu bisa kita jadiin nama sama dengan ini tuh dia kita harus manggil dulu buat deklarasinya itu dia tanda dolar terus habis itu kita panggil juga ID-nya. ID-nya itu nama di sini ID nama. Ini jangan lupa pakai ini petik karena buat manggil itu harus ada petiknya sama kita kasih dot value. Nah, jadi ini buat deklarasi terkait nama. Nah, terus kita deklarasi juga terkait buat harga. Nah, sama seperti yang di atas. Jadi kita kasih dolar dulu. Jadi terus habis itu kita panggil tadi sesuai dengan ID yang kita berikan yaitu harga. Oke, sesuai dengan ID yang di atas ini. Ini juga nama, oke. Dan terus kita jadiin kita tambahin value juga, value buat ngecek value-nya. Nah, habis itu di sini kita bisa mulai buat bikin yang kayak gini, yang buat jQuery buat alertnya. Nah, ini tuh sebenarnya ya mirip kayak if else di CPP pada umumnya. Nah, di sini nama, terus habis itu kita bisa cek dulu apakah dia kosong. Saat dia kosong, ini nantinya bakalan error, bakalan ada alert buat nampil nggak boleh saya ini nggak boleh kosong gitu. Alert. Terus habis itu di sini nama tidak bisa.
kosong. Oke, di sini. Oke, udah. Habis itu sudah kita coba dulu. Misalnya di sini. Nah, di sini udah keluar kata-kata nama tidak bisa kosong. Oke. Kita lanjut sama yang kedua. Yang kedua itu terkait kalau nama ini nggak boleh kurang dari 6 length. Nah, if nama, nah kita cek buat namanya itu ada berapa gitu kan ya. Length berarti kurang dari 6. Oke. Hilang. Nah, di sini berarti kita tambahin lagi alert kayak di atas. Alerta. Terus habis itu biasanya nama harus lebih dari 6 huruf. Oke, kita coba lagi. Saat misalnya cuman gini, nama tidak bisa kosong. Nah, nama harus lebih dari 6 huruf gitu. Dia langsung dua-duanya muncul. Saat misalnya cuma satu doang, yang bakal muncul nama harus lebih dari 6 huruf saja. Oke, itu dia. Terus habis itu kita masuk ke if yang kedua. If yang kedua itu terkait harga. Nah, di if yang kedua ini kita harus memastikan harga ini itu dari angka gitu. Nah, gimana caranya? Caranya itu menggunakan fungsi isNaN. Nah, ini. Terus habis itu merujuk juga kepada harga. Harga, ya. Oke. Terus habis itu, maaf pilek. Terus habis itu, udah kita masukin lagi alert juga. Alert. Kalau misalnya si harga ini harus menggunakan angka gitu. Jadi kalau misalnya emang dia nggak pakai angka, nantinya bakal keluar alert gitu. Harga harus menggunakan angka. Oke, jangan lupa ini ya. Terus habis itu, oke, udah. Kita coba. Kita tulisnya A, B, C, D, E, F. Nah, di sini kan otomatis dia udah 6. Terus habis itu, harganya misalnya kita pakai A. Nah, harga harus menggunakan angka gitu. Jadi saat ini dipakai dan terus ini ya kita kasih 10.000. Nah, langsung masuk dia. Nah, tapi ini belum ada buat masuknya gitu. Nah, tapi sebenarnya ini buat problem handling juga ya, error handling. Jadi buat harga sendiri ini kita bisa samain kayak di atas. Nah, jadi harga itu harus terisi juga gitu. Buat mengurangi adanya error. Alert harga harus diisi. Harus terisi dengan angka. Oke, ini dia. Nah, saat misalnya emang dua-duanya enggak ini nama tidak bisa kosong, nama harus lebih dari 6 huruf, harga harus terisi dengan angka. Nah, di sini karena kenapa di isnanya ini dia nggak ngebaca? Karena dia ngebaca saat kalau misalnya harga itu bukan huruf bukan angka gitu. Nah, di sini baru kan harga harus menggunakan angka gitu. Oke, dan kita bisa bikin else. Mungkin saat nantinya program ini jalan gitu. Berarti data berhasil. Oh, kita alert juga. Alert. Aduh, data berhasil ditambahkan. Oke. Oke, kita coba dulu. Mungkin nama kayak di data. Nama barang ini ya, astagfirullah. Ikan goreng. Harganya misalnya 30.000. Nah, di sini ada data berhasil ditambahkan. Oke, kita bisa balik lagi ke sini. Jadi
secara ini udah mirip semua ya, udah sama semua. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.